Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasana Yusra dari NIM 210 51033 dari kelas 2C D3 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang demodulator AM. Apa itu demodulator AM? Demodulator AM disebut juga detektor selubung. Dalam merancang rangkaian demodulator AM, terjadi proses pengambilan sinyal informasi yang dibawa oleh sinyal carrier, di mana sebagai perangkat pendukung masukan sinyal informasi dan sinyal pembawa diambil dari instrumen audio function generator. Dengan besar frekuensi informasi 200 Hz dan frekuensi pembawanya itu sebesar 500 Hz, telah ditentukan sebelumnya sinyal yang berasal dari modulator AM kemudian masuk ke detektor AM. Frekuensi dari rangkaian detektor AM merupakan susunan frekuensi tertinggi dari detektor pembungkus yang dapat diamati tanpa terjadinya pelemahan untuk 100% modulasi. Sehingga output dari rangkaian demodulator sangat tergantung dari besarnya frekuensi sinyal audio dan sinyal pembawa. Rangkaian demodulator AM dapat diamati pada gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya, rangkaian detektor AM dapat dibuat dengan komponen dioda atau transistor. Umumnya, demodulator pada penerima AM menerapkan dioda sebagai detektor selubung, karena rangkaian sangat sederhana dan dapat menghasilkan selubung AM dengan linearitas yang baik. Pada gambar ini, kita menggunakan komponen dioda, resistor, dan kapasitor. Kemudian resistornya kita ground-kan, kemudian kita paralelkan. Ketika sinyal input dari pemancar yang telah termodulasi AM, di mana di sinyal penerima informasi dikirimkan kembali. Sesuainya pada prinsipnya, jadi sinyal yang telah termodulasi AM sebisa mungkin untuk outputnya itu sinyal itu hampir sama dengan yang sinyal pembawa sinyal informasi awal. Terus selanjutnya, pada prinsipnya detektor selubung adalah sebuah penyiar setengah gelombang dengan tapis kapasitor. Mula-mula dapat dianggap detektor tidak dipasangi kapasitor tapis, sehingga bentuk rangkaian input dan outputnya seperti gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar tanpa kapasitor, bahwa dioda bisa kita fungsikan sebagai saklar, maka dioda akan on apabila diberikan bias maju atau bias positif. Maka pada bias maju, dioda akan on, sedangkan pada bias balik atau negatif, dioda akan off, tidak ada arus atau garis di sini merupakan garis lurus di output. Di sini kita memakai rangkaian penyiaran setengah gelombang. Terus selanjutnya, perancangan dan prinsip kerja sistem demodulasi AM. Prinsip kerja dari demodulator AM menggunakan prinsip dari penguat tunggal kelas A. Saat demodulator AM diberikan sinyal input audio dan sinyal pembawa, maka sinyal tersebut akan terkoppel dengan rangkaian rangkaian R4 dan C5. Dua rangkaian dikatakan saling terkoppel jika tegangan dari salah satu rangkaian membangkitkan tegangan dalam rangkaian yang lain. Jika diinginkan pelimpahan daya maksimum kepada beban, hanya pada frekuensi tertentu dan frekuensi yang lain akan ditolak, maka rangkaian coupling dapat disebut dengan tapis atau filter. Dan ini merupakan perancangan prinsip kerja dari demodulator AM. Jadi kita kalau untuk menentukan titik penjenuhan dan titik tersumbatnya pada garis beban dapat diperoleh dari analisa rangkaian ekuivalennya. Ini merupakan juga penjelasan dari prinsip kerja. Selama setengah periode positif dari sumber tegangan, arus kolektor berayun dari titik ke arah penjenuhannya. Jadi ini merupakan titik dari sistem demodulasi AM-nya. Dan ini merupakan penjelasannya. Baik, hanya sekian yang dapat saya tambahkan untuk penjelasan demodulasi AM. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.